Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya berada di Elementary Oliphant International School bersama dengan Ibu Lili. Ibu Lili, boleh perkenalkan? Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Lili Mashiningsih, MPD. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Oliphant International Spirit. Oliphant sendiri kayak ini terkhusus buat SMP atau SMA? Oke, Oliphant ini mulai dari preschool sampai dengan SMA sudah ada. Jadi preschool, kemudian SD, TK, SD, SMP, SMA. Masing-masing jenjang kami mempunyai 2 rombel. Artinya 2 rombel itu misalnya kelas 1 itu 2 kelas, kelas 2 2 kelas sampai dengan SMA. Dan kita sudah meluluskan 3 kali dari SMA. Kalau SMP sudah lebih. Langsung saja pertanyaannya ya, Bu Lili. Ya. Mungkin teknologi apa saja yang telah diterapkan oleh Oliphant School Yogyakarta dalam dunia pendidikan Oke. yang ada Di Oliphant itu menggunakan LMS atau Learning Management System, menggunakan Google Workspace Education Plus. Adapun device teknologi meliputi iPad, kemudian komputer, kemudian laptop, smart TV, interaktif flat panel, proyektor, kemudian sound system, central and speaker class. Itu yang kami gunakan di sekolah kami. Kemudian smart access card untuk absensi dan akses ruang. Jadi kalau kita tidak menggunakan itu kita nggak bisa masuk. Kemudian ada full internet untuk semua area building, itu semua ada internetnya. Dan ditambah dengan CCTV di setiap ruang kelas dan area publik sekolah. Jadi kalau adik-adik ingin berkunjung ke sini, jadi harus melalui tahapan-tahapan. Kemudian di depan kita ada security yang cukup ketat, jadi tidak sembarangan bisa masuk di sekolah kami. Itu. teknologi yang baru saja Ibu Lili sebutkan termasuk lumayan memudahkan siswa dalam pembelajaran. Ya, sangat memudahkan. Jadi dengan adanya seperti itu membuat anak lebih mudah memang, dan itu safety, security itu kita utama. Jadi maka dari itu memang tidak setiap orang bisa masuk dan tidak setiap anak bisa menggunakan ruangan, tetapi jika dia sudah memenuhi syaratnya itu bisa. Begitu kira-kira. Berarti harus izin dulu. Ya, betul. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya. Melalui teknologi apa yang Oliphant School Yogyakarta terapkan dalam membentuk hubungan komunikasi antara murid dan guru dan antara guru dan wali murid? Ya. Oke, yang pertama pakai Google Classroom, yang kedua pakai Linktree, kemudian grup WA, kemudian sosial media sekolah. Kemudian ini yang terbaru, kita punya Google Workspace Education Plus dan AI. Itu yang terbaru. Jadi gitu kira-kira. Berarti AI-nya itu dalam hal apa ya? Jadi misalnya anak mencari data gitu, dia langsung ambil dari situ. Jadi tidak harus menunggu informasi dari guru. Jadi mereka bisa browsing sendiri, mengakses sendiri. Nah itu yang mempermudah bagi anak kita. Ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Teknologi terbaru apa yang Oliphant School Yogyakarta terapkan? Oke, ya tadi yang saya maksud AI, kemudian Google Workspace Education Plus. Nah itu, jadi setiap anak punya bisa mengakses itu. Dan tugas-tugas serta misalnya ada informasi-informasi juga kita juga menggunakan itu. Oh iya sih. Apakah kalau Oliphant School Yogyakarta sudah memakai
Google Workspace. Berarti semua tugas dikumpulkan online atau? Online. Oh, Ya, seluruhnya online. Jadi misalnya toh anak itu yang sewu tidak bisa hadir di sekolah, ketika ada tugas dia bisa mengakses dari manapun. tetap bisa mengumpulkan. Bisa, Oh, ya. tetap bisa. Dan tidak ada masalah bagi anak-anak kami karena memang sudah terbiasa dengan teknologi itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Yeah. Seberapa membantu teknologi yang dipunya oleh Olivan School Jakarta membantu dalam dunia pendidikan mungkin untuk lingkungan Olivan? Ya, oke. Jadi dengan adanya kita memang sudah memutuskan kita punya beberapa teknologi, maka sangat berperan penting dalam kemajuan dan meningkatkan proses pembelajaran. Jadi misalnya kita kadang-kadang bisa mengakses bagaimana model pembelajaran itu dari luar. Kebetulan SD kami itu sudah SPK. SPK itu artinya Satuan Pendidikan Kerjasama dengan Kemdikbud. Jadi tidak hanya kurikulum internasional, kurikulum nasional saja, tetapi juga dari jadi Kemdikbud tadi. Jadi itu yang manfaatnya. Kemudian untuk pencarian bahan materi dan sebagainya itu lebih banyak kita juga menggunakan teknologi itu. Kemudian kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi semakin berkembang tentunya. Kalau kita sudah banyak tahu dari luar seperti ini maka akan berkembang terus. Komunikasi guru dengan siswa serta orang tua lebih baik dan tersampaikan. Jadi setiap hari itu kita memang berkomunikasi. Bahkan kita sangat bebas sekali mau komunikasi dengan siswa atau dengan wali murid. Dengan siswa guru, kemudian guru dengan wali murid itu makanya sangat. Misalnya ada masalah sedikit pun kita akhirnya tahu semua, karena sangat lancar komunikasi. Komunikasi itu melalui apa ya? Melalui HP, bisa melalui internet, komputer juga bisa, atau laptop. Anak-anak kami semuanya punya laptop. Jadi kelas 4 SD itu sudah mendapatkan laptop gratis dari sekolah. Oh iya. Ya. Sudah disediakan. Sudah disediakan. Jadi pada saat mendaftar itu sudah kita berikan blok bahwa besok kelas 4 itu semua anak dapat laptop. Sehingga pembelajarannya kita selalu menggunakan laptop. Bahkan anak itu jarang menulis pakai buku. Lebih sering pakai laptop. Bahkan materi-materinya juga bisa diambil dari laptop. Seru sekali. Aduh. Lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Yeah. Kalau kendala dalam penerapan teknologi yang habis disebutkan tadi, apa aja yang? Ya. Yang saya karena ini hal baru apalagi yang bagi guru-guru, kebetulan guru-guru kami sangat muda-muda sehingga untuk mengikuti perkembangan itu tidak sulit. Hanya bagi yang senior itu harus belajar banyak dan memang kita harus banyak mengenalkan ini kepada teman-teman guru. Kemudian membelajarkannya pada anak-anak bahkan kepada wali siswa. Itu kendala. Kemudian yang kedua, internet. Jadi kita harus mempunyai internet yang stabil. Iya toh, nanti kalau tidak stabil ketika kita mau mengadakan ini, ternyata drop ini tidak terjadi. Nah, itu yang kendala kami di sehari-hari. Berarti kayak internet itu masih menjadi hal yang paling di push terus ya? Iya. Jadi kalau misalnya kok kelihatannya sudah mulai tidak lancar ya bagaimana caranya kita tambah bandwidth dan sebagainya. Itu terus kita ikuti terus. Makanya tidak semakin kesini itu tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah terus. Apalagi dengan teknologi baru itu kita harus menyesuaikannya dan itu memang kebutuhan. Sekarang internet itu bukan hal yang aneh tapi kebutuhan sehari-hari. Iya, kebutuhan sehari-hari. Gitu kira-kira. Itu teman-teman. Terima kasih buat Bu Rizky atas wawancaranya. Terima kasih adik-adik mau berkunjung ke SD Olivan. Silahkan nanti apabila ada kesempatan lain atau apa kembali ke Olivan, monggo, tidak apa-apa, kami siap menerima. Gitu deh. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Siang. Salam. Ya.